Kali ini saya ingin membahas servisan laptop seri Asus X453M. Untuk kasus servisan kali ini, ketika kita membuka aplikasi yang sudah terinstall itu tidak bisa. Contohnya seperti ini ya. Jadi selalu muncul seolah-olah kita menekan klik kanan kemudian kita pilih properties, dan ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi sama, dia diperlakukan sama seperti itu. Dan kita lihat yang lain ya. Jadi kalau kita mengklik 2 kali, jadi hasilnya adalah semacam klik kanan properties. Dan kalau kondisi sudah seperti ini, maka ketika kita mengetik menggunakan keyboard ini pun juga ditolak, tidak akan bisa. Nah, beberapa faktor yang bisa menyebabkan kasus yang seperti ini. Yang pertama, bisa dikarenakan oleh sistem yang bermasalah, artinya sistem sudah terkena virus. Yang kedua, bisa juga dikarenakan oleh hardware-nya, dalam hal ini adalah keyboardnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara untuk memastikan apakah yang kena itu adalah keyboardnya ataukah dikarenakan karena sistemnya? Maka saya mensarankan kepada rekan-rekan sekalian, silahkan dites dahulu menggunakan tools. Salah satunya adalah dengan menggunakan Hidden Boot CD, masuk melalui mini Windows XP misalnya, atau juga teman-teman boleh menggunakan tools yang lain, DLC misalnya, itu juga bisa. Ketika kita menggunakan DLC atau Hidden, kalau ternyata keyboard ataupun aplikasi bisa dijalankan secara normal, artinya fix yang bermasalah adalah Windows-nya, sehingga solusinya adalah install ulang ya. Nah, permasalahan yang kedua, ketika ternyata dengan menggunakan Hidden ataupun dengan menggunakan DLC ternyata tidak ada hasilnya, maka solusi yang dapat kita berikan adalah kita harus melihat kondisi dari keyboardnya. Artinya harus kita periksa kondisinya apakah masih bisa kita servis ataukah tidak. Ketika memang sudah tidak bisa kita servis, maka mau tidak mau harus kita replace, harus kita ganti keyboardnya. Nah, bagaimana cara untuk membongkar laptop seri Asus X453M untuk laptop sejenis seperti ini? Karena kondisinya laptop ini sudah kita install ulang dan ternyata aplikasi masih tetap tidak bisa dijalankan. Kenapa saya install ulang? Karena memang sebelumnya virusnya sudah terlalu banyak, sehingga sekalian saja kita install ulang. Nah, sekarang ke tahapan berikutnya, ke tahapan yang kedua. Ketika memang kita yakin bahwa sistem masih normal, maka kita harus membongkar ini dulu, membongkar keyboardnya, untuk kemudian kita periksa keyboard di dalamnya. Nah, untuk laptop yang sejenis seperti ini, keyboardnya menyatu dengan casing bagian atas, sehingga mau tidak mau kita harus melepaskan bagian atasnya, bagian sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lepaskan semua baut yang ada di bagian bawah ya, semua baut yang ada di bagian bawah, untuk kemudian kita mengambil bagian atasnya. Nah, harap hati-hati karena laptop ini menggunakan baterai tanam ya. Menggunakan baterai tanam artinya baterainya berada di dalam casing, sehingga kita harus memastikan bahwa kita berhati-hati dalam membongkar laptop ini. Oke, untuk membongkar kita matikan dahulu laptopnya. Ini saya matikan dahulu. Mohon maaf jika videonya goyang-goyang karena saya tidak menggunakan tripod kebetulan. Oke,
Pertama, kita lepaskan semua bautnya yang ada di belakang. Ini ada sekitar 12 baut, 12 atau 10 baut ya. Oke, kita lepaskan semua bautnya dulu. Usahakan gunakan obeng yang punya magnet ya teman-teman, jadi supaya lebih mudah juga saat kita mengambil baut-baut dari laptopnya ini. Biasakan kalau melepaskan baut dari casing, terutama kalau casingnya yang menggunakan bahan plastik seperti ini, harus hati-hati. Tetapi juga kita harus mantap pada baut yang dituju supaya nanti bautnya tidak dol. Oke. Nah, setelah semua bautnya kita lepas, maka langkah kemudian adalah kita lepaskan casing bagian atasnya ya. Casing bagian atasnya ini kita lepaskan. Dan untuk membongkarnya, kita posisi dari bagian sini kita ambil posisi yang paling mudah. Kita butuh satu alat lagi, namanya pinset, atau kalau tidak pakai pinset pakai kuku pun boleh jika ada. Kita ambil salah satu bagian yang sudah ada celahnya. Saya ambil bagian sini. Usahakan hindari luka ya, jadi jangan sampai casingnya petil, bahasa apa itu. Nah, jadi kita ambil bagian sini. Jika sulit, kita gunakan pinset. Ingat bahwa pinset ini hanya sebagai alat bantu saja. Artinya kalau sudah bisa terbuka, jangan dipergunakan secara terus-menerus. Bagian yang lain juga sama. Oke, terbuka. Bagian sini juga kita bongkar seperti ini. Saya menggunakan kuku saja. Oke. Nah, kemudian bagian yang belakang, bagian belakang sini juga kita ambil dari bagian sini ya, jangan kita paksakan dorong dari bagian bawah. Jadi kita ambil bagian belakang, kita tarik ke atas untuk yang berwarna putihnya, casing atas. Oke, nah ini dia sudah terlepas. Nah, kita lihat bagian sini, ini adalah untuk keyboardnya. Saya lepaskan. Seperti ini untuk keyboardnya. Nah, dalam kondisi tidak ada keyboard internal, sekarang kita tes apakah dengan kondisi begini laptop bisa berjalan normal atau tidak untuk menjalankan aplikasinya tanpa menggunakan keyboard internal. Sekarang kita tes menggunakan keyboard eksternal. Saya gunakan keyboard USB saja biasa. Kemudian mouse juga, mouse kita butuhkan mouse eksternal menggunakan mouse USB. Oke, sekarang coba kita tes, kita hidupkan komputernya, laptopnya. Nah, sekarang coba kita tes, kita buka salah satu program di sini.
Mozilla misalnya, saya buka, klik 2 kali. Kita buka, ya bisa dijalankan ya, bisa dijalankan. Kemudian coba kita buka aplikasi yang lain. Sekarang coba kita buka Winamp. Nah, Winamp juga bisa kita jalankan dan bisa ya berjalannya. Oke, artinya memang ini kerusakan terjadi pada keyboard. Nah, sehingga kita harus mengganti keyboard ini. Kalau memang masih bisa dibenerin, tapi ini lebih baik kita ganti saja. Nah, jadi ini semuanya kita harus bongkar secara total ya, menyeluruh. Dan ini sudah saya siapkan keyboard penggantinya. Jadi kita lepaskan dulu. Kita lepaskan plastiknya, lepaskan seperti ini. Untuk ini kita butuh lem nantinya, boleh pakai lem bakar, boleh juga nanti di solder, tidak masalah, sama saja. Intinya bagaimana caranya supaya keyboard yang kita gantikan nanti bisa kuat ya, bisa kuat, tidak lepas-lepas. Nah, sehingga yang ini setiap bagian sini yang sebagai penguncinya ini harus kita lepaskan dahulu. Kemudian ini juga sama. Pasangkan kembali. Oke, kemudian kita paskan di sini. Ini tidak kuat sehingga memang kita harus menyolder di sini ya, di solder atau menggunakan lem bakar.